Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian Fiqhul Muslim. Kita berharap semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang baik tentang agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Baik, Bapak saudara sekalian, kita lanjutkan masih membahas masalah kurban. Ini firman Allah, Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu karunia nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah karena Tuhanmu, li rabbika wanhar, dan sembelihlah korban. Itu di surat Al-Kautsar, surat 108 ayat 1-5. Kemudian sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Hurairah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musalla kami. Jadi sanksi yang sungguh berat. Orang yang kemampuan berkorban, nggak mau berkorban, nggak boleh mendekati musalla kami. Besinya, ya. Jadi ini hadis riwayat Ahmad nomor 7924, Ibnu Majah 3114. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah kurban hukumnya wajib bagi yang mampu secara materi, dan ada materi dan kesempatan untuk melaksanakannya. Mampu secara materi menurut satu pendapat adalah orang yang hartanya sudah mencapai nisab zakat. Adapun sabda beliau, janganlah ia mendekati tempat sholat kami, bukanlah berarti orang tersebut tidak sah sholatnya sehingga melaksanakan kurban terlebih dahulu, bukan begitu. Sabda itu hanyalah teguran semata untuk agar tidak enggan dalam berkorban jika sudah memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi ini satu pandangan dari ulama yang mewajibkan korban bagi yang mampu. Kita ambil dari As-Sindi Syarah Ibnu Majah. Adapun pandangan bahwa ibadah korban itu sunnah, sebagaimana yang dipegang oleh mayoritas ulama, mendasarkan argumentasinya dengan beberapa hadis dari Rasulullah, diantaranya sabda Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Abbas. Jadi yang tidak mewajibkan dari menganggap sebagai sunnah yang muakkad ini, umirtu bin nahri boleh sebagai wajib. Aku diperintahkan untuk menyembelih kurban, dan itu bukan merupakan suatu kewajiban. Kalau nggak wajib, lalu ada perintah berarti sunnah. Ya, jadi ini mayoritas ulama mengatakan bahwa kurban itu ibadah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Ini dari Imam Darqutni nomor 4812. Sabda beliau lain riwayat Ibnu Abbas, kutiba alayya an-nahru wa lam yuktab alaikum al-adha. Diwajibkan kepada kami berkurban dan tidak wajib atas kamu menyembelih kurbannya.
tidak wajib. Ini dari Imam Darqutni juga pada 4.813 di 8 di atas 4.812. Kemudian kita masuki, jadi inilah hadis yang digunakan oleh para ulama yang tidak mewajibkan kurban tetapi dianggap sebagai sunnah muakkad. Kita masuki sunnah-sunnah kurban. Sebelum menyembelih hewan kurban, hendaklah seorang memperhatikan amalan-amalan sunnah sebagai berikut. 1. Membaca basmalah. Allah berfirman, "Fakulu mimma dzikra smullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayat. Jelaskan, fakulu mimma dzikra smullahi 'alaihi. Makanlah sembelihan yang disebutkan di sana asma Allah waktu memotong atau menyembelih. 2. Membaca shalawat Nabi, karena kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disyariatkan untuk mengingat Allah dan Nabi-Nya di shalawat. Ya. Yang 3. Membaca takbir. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Anas bin Malik. Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sihafihima yusammi wa yukabbir fadhabahuma bi yadihi. Nabi SAW berkurban dengan menyembelih 2 ekor kambing yang baik-baik. Aku melihat beliau meletakkan telapak kakinya di samping leher 2 kambing ini. Kemudian beliau membaca basmalah dan bertakbir. Setelah itu beliau sembelih sendiri kedua kambing tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5132 dan Muslim 3603. Jadi membaca takbir, ya, dan membaca Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian sunnah selanjutnya yang keempat, berdoa agar ibadah kurbannya diterima oleh Allah. Misalnya baca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Rabbana wa Tuhan kami, taqabbal terimalah minna dari kami, amalan kami, innaka antas sami'ul. Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini juga doanya Nabi Ibrahim ketika beliau baru menegakkan fondasi dari Baitullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Baik yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika beliau baru menegakkan fondasi dari Baitullah bersama putranya Ismail. Al-Baqarah surat 2 ayat 127. Hal ini sesuai dengan bimbingan Nabi SAW ketika hendak menyembelih korbannya. Dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal Muhammad. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Allahumma wa Allah taqabbal terimalah min Muhammad dari korban Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin dan dari umat Muhammad. Ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dan dari umat Muhammad. Semua itu Pak, Nabi. Untuk beliau sendiri, untuk keluarganya dan semua umat Islam. Hadis riwayat Muslim 36, 37, Abu Daud 24, 10 dan Ahmad 23, 351. Dari Aisyah hadisnya. Sunnah yang kelima,
Hewan yang hendak disembelih itu hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Sebab kiblat merupakan arah yang paling utama dalam melakukan ibadah. Dikisahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang yang berkurban unta dengan menghadap ke arah lain. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, jika engkau seorang muslim, hadapkanlah hewan itu ke arah kiblat. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur, ya, lihat Muhibbatuddin At-Tabari 1983 pada halaman 444. Itulah saudara-saudara sunnahnya ada kita sebutkan tadi, ya, ada 5 sunnah-sunnah. Semua berhubungan kepada hadis Nabi. Ya. Kita masuki kriteria hewan kurban. Kriteria ini. Para ulama sepakat bahwa semua hewan ternak boleh dijadikan untuk kurban. Hanya saja mereka berselisih mengenai mana yang lebih utama dari jenis hewan-hewan tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing atau domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu yang paling utama adalah unta, disusul kemudian sapi, lalu kambing. Jadi kalau kambing ini, ya, sapi ini di kita bisa juga kerbau, ya, sebanding. Sapi dengan kerbau sebanding. Kerbau di Timur Tengah itu nggak ada, ya, nggak kuat, dia panas. Kerbau itu senangnya di kubangan air. Agar ibadah kurbannya sah menurut syariat, seorang yang hendak berkurban harus memperhatikan kriteria dari hewan yang akan disembelihnya. Kriteria tersebut diklasifikasikan sesuai dengan usia jenis hewan dan kurban. Yaitu 1, domba adh-dha'n harus mencapai usia 1 tahun lebih. Dan dia biasanya giginya itu sudah, ya, sudah tanggal atau sudah berganti gigi. Al-jazar. Rasulullah bersabda, sembelihlah domba yang jazar, karena itu diperbolehkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kriteria berikutnya yang kedua, kambing kacang al-ma'zub. Kalau kita sebut kambing Jawa, ya. Kalau kita sebut kambing kacang al-ma'zub harus mencapai usia 2 tahun lebih. 3, sapi dan kerbau sampai usia 2 tahun lebih. Baru saat kurban, kalau baru setahun belum sah. 4, unta harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Diambil dari Mustafa Dim Al-Biro pada halaman 241. Kesimpulan di atas berdasarkan hadis berikut. An Jabir, dari Jabir, qala Rasulullah SAW, la tadhbahu illa musinnatan illa an yahsuru alaikum fatadhbahu jada'atan min ad-dha'n. Ini hadis dari Rasulullah. Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah bersabda, janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang musinnah, cukup tahun, umurnya cukup, ya, kecuali jika kamu sulit mendapatkannya, maka kamu boleh menyembelih jad'ah yang baru berumur 1 tahun lebih dari biri-biri, ya. Umur 2 tahun, kalau nggak ada, ya, yang 1 tahun sudah boleh, dengan syarat sudah artinya giginya itu sudah tanggal. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi 1417, Abu Dawud 2420, An-Nasai 4293, Ibnu Majah 3155 dan Ahmad. Lebih banyak keluarga saya. Di sini kita sebutkan juga supaya kita yakin, ya, dalam masalah agama terus yakin. Akan tetapi ada beberapa catatan, ada beberapa cacat hewan yang tidak menghalangi sahnya ibadah kurban, yaitu
Satu, hilang daya seksnya sebab dikebiri. Dua, pecah tanduknya. Sedang cacat hewan sebab putus telinganya atau ekornya tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Hal ini dikarenakan cacat yang pertama tidak mengakibatkan dagingnya berkurang. Misalnya dikebiri itu enggak berkurang dagingnya, ya. Sedangkan cacat yang kedua mengakibatkan dagingnya berkurang. Ya, para jamaah sekalian. Jadi harus ketentuan yang jelas. Nah, jadi hewan itu, korban itu harus sehat. Adapun ketentuannya, seekor kambing, an Aisyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Aisyah dan Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW duha bi kabshaini saminaini azimaini amlahaini akhronaini mawju'ain. Dikira dari Aisyah dan Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkorban dengan dua kambing yang gemuk dan besar, lagi bertanduk dan dikebiri. Hadis riwayat Ahmad 7457. Adapun ketentuannya, seekor kambing atau domba hanya berlaku untuk satu orang. Hal ini dianalogikan dengan denda meninggalkan wajib haji. Ya, taruhannya adalah jamnya satu ekor kambing. Akan tetapi untuk binatang-binatang yang besar seperti sapi, kerbau dan unta boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Ya, perhatikan sekali. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ya, itu pegangannya, ya. Unta dan sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim nomor 2322, At-Tirmidzi 828. Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ishaq bin Rahawai, salah satu guru Imam Al-Bukhari, berpendapat bahwa khusus binatang unta dapat dijadikan kurban untuk 10 orang berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ya, jadi Ishaq bin Rahawai menyebutkan kalau unta untuk 10 boleh 10 orang. Kalau unta itu lebih besar dan umurnya kan harus 5 tahun kalau unta itu, ya, maka dibolehkan untuk 10 orang menurut beliau. Dalilnya hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fasyaratna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri 'asharatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, ketika itu datang hari kurban, maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi 141, An-Nasai 4316 dan Ibnu Majah 3122. Ya, jadi ada tegangan hadisnya dari Ibnu Abbas. Kita masuki dengan waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban dimulai setelah matahari setinggi tombak atau selesai sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau 4 hari, 10, 11, 12, 13 ya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa inna ma dzabaha li nafsi, wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih korban sebelum sholat hari raya haji,
maka sungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat hari raya dan 2 kurbannya, sesungguhnya dia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam. Ya, melaksanakan asoba sunnatan wa asoba sunnatal muslimin, melaksanakan aturan ajaran Islam. Sholat hari raya haji dalam hadis di atas maksudnya adalah waktunya, yaitu ketika matahari setinggi tombak, bukan sholatnya, karena menjalankan sholat tidak menjadi syarat menyembelih korban. Riwayat Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah bersabda, kullu ayyamit tasyriq dzabhun, semua hari tasyrik 11, 12, 13 adalah waktu menyembelih korban. Jadi yang dimaksud setelah korban tadi tidak berarti kalau enggak sholat Idul Adha tidak bisa korban, bukan. Ya, tapi hanya dalam waktunya, yaitu setelah korban selesai. Kira-kira waktu duha lah kalau saya. Maka disebutkan kullu ayyam tasyrik dzabhun, semua hari-hari tasyrik adalah waktunya untuk berkorban. Kita masuki dengan tempat menyembelih kurban. Mengenai tempat menyembelih kurban berdasarkan urutan keutamaannya ada sebagai berikut. 1, di lapangan tempat sholat Idul Adha, lapangannya tempat sholat Idul Adha itu benar. Di halaman masjid, yang kedua. 3, di halaman rumah orang yang berkorban. Sunnah ya. An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanhar aw yadhbahu bil musalla. Riwayat Bukhari dan Nasai. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban di musalla atau lapangan tempat sholat. Al-Bukhari nomor 99 dan An-Nasai 151. Kebiasaan ini diikuti oleh Abdullah bin Umar. Ia menyembelih kurban di tempat yang dipakai Nabi untuk menyembelih kurban. Al-Manhar. An Jabir an-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahartu hahuna wa minna kulluha manhar fanharu fi rifali wa Muslim. Riwayat Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku berkurban di tempat ini dan di Mina, semuanya tempat untuk berkurban. Karenanya berkurbanlah di rumah-rumah. Itu di Mina, semua tempat Mina itu adalah kurban. Ya, atau di Jabal Kurban. Ya, ada namanya Jabal Kurban. Ya. Saudara sekalian, inilah kajian kita mengenai lanjutan dari ibadah kurban. Kita sudah fikih kita sudah mencapai 320 halaman ya. Insyaallah nanti akan kita hubungkan ya di mudah-mudahan. Ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Ya. Untuk mengetahui apakah hewan tersebut sudah dikebiri atau belum, itu dari mana? Biasanya dilihat dari itunya Pak, dari yang ganteng atau belum? Ya, ada yang normal itu dua-duanya bijinya lengkap. Kalau yang dikebiri tinggal 1 bijinya, ya. Telurnya itu ya, telurnya tinggal 1. Itu kebiri biasanya dari itu. Sebenarnya mengkebiri itu nggak diperbolehkan, ya betulnya ya. Kebiri itu nggak bagus karena itu jadi membuat hewan itu nggak normal kan namanya ya, gairah itu seksualnya ya. Ayam yang bisa dikebiri ada caranya ya. Umum juga ya. Ikan itu sekarang ada juga dilakukan kayak dibuat begitu, semua ikan tuh jantan semua gitu.
akhirnya dia makan terus. Ya, yang terkadang ikannya gemuk ada juga. Ya itu ada ahlinya ya orang-orangnya. Ya begitu. Ada lagi silakan. Nah, para teman sekalian, nanti kita akan menyaksikan ibadah korban ini, ya. Kalau kita lihat di sini, Rasulullah memotong sendiri korban. Dan itu adalah bagian dari sunnah korban. Ya, bagian dari sunnah korban. Kalau kita nggak bisa memotong sendiri, kalau nggak biasa, paling tidak kita menyaksikan. Pada yang harus saya jelaskan hikmahnya. Kalau kita melihat darah, tidak kaget. Berlatih. Banyak orang yang belum pernah lihat darah, begitu lihat darah, kaget, bisa pingsan. Jadi situ ada banyak. Yang kedua juga, kata para ahli memotong hewan kurban atau memotong hewan biasa, itu waktu kita memotong itu supaya dagingnya baik, ya, baunya juga menyedapkan. Itu waktu nafasnya keluar, baru waktu nafasnya masuk itu dagingnya baunya kurang bagus. Waktu nafasnya keluar langsung pisaunya harus tajam. Ya, kemarin dijelaskan tentang dua cara penyembelihan. Ada yang di sini, ujung leher, ini kambing, sapi, kerbau. Kalau unta di bawah sini, pisaunya kecil aja, pokok sini langsung dia jatuh. Nah, para jamaah sekalian, untuk pemotongan ini, kalau misalnya kita tidak mampu, paling tidak menyaksikan penyembelihannya. Nah, kita juga boleh meminta sebagian dari daging korban itu untuk keluarga. Itu korban biasa. Jadi kalau korbannya itu nazar, itu nggak boleh. Ya, misalnya saya mengatakan saya bernazar korban, itu nggak boleh itu keluarga. Tapi kalau tidak bernazar, ya itu yang kita sebut. Nah, nanti kadang-kadang oleh sebagian orang diartikan semuanya nazar. Enggak, kalau nazar itu memang benar-benar kita niatkan dalam hati kita nazar. Kalau orang mengatakan ini akan saya jadikan korban berarti nazar, ya nggak masuk. Yang dimaksud nazar itu adalah kita meniatkan diri. Ya, korban kita ini korban besarnya sekalian. Kalau anak saya lulus S1, saya nazar akan berkorban seekor domba besar. Nazar nggak boleh itu keluarga. Dia nggak boleh makan daging. Tapi kalau yang korban biasa, ya. Ada lagi? Silakan yang lain. Kalau PK apa ya? Boleh makan nggak? Yang PK? Akikah boleh. Akikah. Nah, bedanya akikah itu adalah dipotong dan dimasak, ya, sebagai tasyakuran. Ya, kita memperoleh seorang anak, kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Akikah dimasak, panggil tetangga-tetangga, ya, kemudian sekaligus dikasih nama dari bayi itu, ya, cukur rambutnya. Yang dikaya sendiri. Ya, dicukur rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang dengan perak dan disedekahkan, ya, dijual lagi sudah. Ya, kalau kita nggak usah timbang-timbang, ya, kita yakin aja kita sedekah lebih banyak, ya.
Itu akikah itu para jamaah sekalian digambarkan dalam hadis murtahan, seorang itu masih tergade, ya, masih tergade sehingga orang tuanya menembus dengan akikah. Jadi itu ya sangat kuat ceritanya, ya, akikah. Nanti setelah ini terakhir kita akan bahas akikah lebih rinci, ya. Nah, para jamaah sekalian, bagaimana daging korban ini? Pada saat korban itu sangat terbatas, ya, tidak boleh kita menyimpan terlalu banyak, harus sampai pada fakir miskin. Nah, kemudian bagaimana kalau kita belum sempat masak, kita taruh di kulkas dulu, ya nggak apa-apa, asal tidak berlebihan kita ambil, ya, ambilnya tidak berlebihan, nggak apa-apa. Yang belum sempat masaknya saya taruh di freezer dulu, ya, nggak apa-apa. Jangan sampai mengambil berlebihan sehingga hak fakir miskin menjadi berkurang. Jangan, ya, utamakan fakir miskin. Dan boleh dihadiahkan daging korban ini. Misalnya tetangga kita orang kaya, kita kasih Pak, tetap itu namanya hadiah untuk orang kaya. Ya, boleh. Jadi jangan kita korban, kemudian tetangga kita orang kaya nggak dikasih, jangan, kita harus kasih dulu. Ya, begitu cara pembagian distribusinya. Nah, saudara-saudara sekalian, akan lebih indah kalau itu cara penyembelihannya segala macam itu sangat higienis, ya, bersih, sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah kesehatan. Di kampus UI, sekalian, kita laksanakan program itu. Kemudian setelah itu Pak, masukkan dalam plastik yang kotak itu Pak, kotak yang plastik yang buat kue, buat nasi itu, ya, kotak itu. Tapi ini kita bagikan, terus di situ ditulis korban dari mesin UI, ya. Di atas itu ada tempel sebar. Jadi penyebarannya enak, kemudian orang juga terhormat menerima itu. Ya. Nah, mengapa ada tulisan juga supaya orang tahu inilah salah satu kegiatan masjid, ya, supaya orang menjadi saksi bahwa Anda mendapatkan daging korban dari masjid yang itu merupakan amanah dari umat Islam, menyerahkan kepada masjid untuk melaksanakan. Jadi betul-betul terasa, ya, dibungkus rapi, ya, bukan dibungkus, ya, kotaknya bagus sekali Pak, ya. Saya salut. Ada lagi pertanyaan, silakan Pak Ismail. Apa boleh akikah yang dipotong dipakai sebagai makanan untuk acara pernikahan? Untuk pernikahan? Iya. Ya. Dipotong, dimasak. Iya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya. Ya, asal diniatkan, ya. Iya. Diniatkan, boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau daging kurban dibagikan ke tetangga non-muslim bisa nggak? Dibagikan? Ke tetangga non-muslim. Oh, non-muslim. Sebagian boleh. Non-muslim boleh. Ya. Sudah bayangkan, misalnya kita menyembelih korban sapi, tetangga kita non-muslim miskin, masa nggak dikasih? Ya, jadi makanya kalau korban itu boleh kasih untuk non-muslim. Ya. Itu ketentuan, ya. Non-muslim boleh dibeli dari korban, dan ini bagian dari Islam, itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bagi semua manusia, ya, bukan cuma untuk orang muslim aja, semua manusia. Dan manfaat kegiatan agama Islam itu membuat manusia dunia mendapat rahmat. Kita ambil contoh ibadah haji. Berapa penerbangan dunia yang dapat keuntungan dari ibadah haji? Dan itu banyak non-muslim, ya. Perusahaan penerbangan Amerika, penerbangan Jerman, penerbangan. Yang kedua, orang berhaji itu membeli
macam-macam Pak udaranya Pak, sajadah segala macam. Itu di mana? Dari mana belinya itu? Impornya ada dari Cina, ada dari Turki, dari mana itu? Umat Islam. Ya, termasuk perhiasan. Ya, orang berhaji itu pulangnya pada beli perhiasan. Karena apa? Di sana bagus-bagus. Itu juga bukan orang Islam semua. Jadi, benar-benar Islam itu rahmat bagi. Termasuk pada zaman sekalian orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak makan daging lama, ya itu dikirim. Itu di Arab itu di awetkan, ya dari korban itu di drop ke daerah-daerah yang minus. Ya, jadi itu rahmat untuk ibadah haji, ya juga ibadah-ibadah lain juga sama, ya umroh juga begitu sama, ya memberikan manfaat seluruh. Baik, teman-teman sekalian, nggak ada pertanyaan lagi, kita cukup. Ya, insya Allah kita lanjutkan pengajian besok tafsir Al-Quran. Ya, mudah-mudahan lancar. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat ya. Contohnya bisa dilihat ya.